Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kang Irsyad dan Abu ya dalam podcast Serambi Serial Ramadan Bisalam. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat Serambi semuanya di bulan suci Ramadan ini, dan semoga sahabat-sahabat Serambi kita semua yang menonton, teman-teman, keluarga, sahabat, tetangga semuanya mendapatkan limpahan-limpahan kebaikan, limpahan-limpahan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini akan lebih spesial karena hari ini kita masuk ke dalam salah satu keutamaan di berpuasa ya. Keutamaan berpuasa yang dijelaskan dalam kitab Maqasidus Shaum, yaitu oleh Syekh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ya. Nah, kaitannya dengan keutamaan yang utama, yang pertama maksudnya itu ada apa, Kang Irsyad? Raf'ud darajat. Bahwa puasa itu keutamanya dapat meninggikan derajat kita. Derajat seperti apa sebetulnya yang diinginkan ataupun yang Allah kasih kepada orang-orang yang berpuasa? Baik, yang dimaksud dengan derajat di sini adalah darajatil mu'minina shaimina, derajat orang yang beriman lagi berpuasa, bisa babi fathillahi ta'ala baba ta'ati ma husnil qabuli. Yang mana dengan sebab Allah bukakan pintu-pintu ketaatan, ya kita rasakan ya banyak sekali peluang-peluang beramal baik saat puasa itu, ma'a husnil qabuli, disertai dengan baiknya penerimaan, artinya amal itu selain diterima diganjarnya pun luar biasa. Watagliki babil mukhalafat, dan juga saat berpuasa itu pintu-pintu yang menyimpang, pintu-pintu maksiat itu ditutup ya. Luar biasa. Langsung saja Abu ya, kita ke hadis yang pertama ya. Ya. Fa amma raf'ud darajat, nah adapun ditinggikannya derajat, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat as-sayatin. Nah, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ya. Nah, apabila telah datang Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Betul. Dan juga setan-setan dibelenggu ya. Dan ini kaitannya dengan di bulan suci Ramadan ya. Mungkin kita futihat abwabul jannah gitu kan. Artinya pintu-pintu surga dibuka dengan lebar, pintu sedekah, pintu berpuasa, pintu sholat, pintu kebaikan-kebaikan lainnya yang birrul walidain pun termasuk. Birrul walidain itu dibukakan pintunya selebar-lebarnya di bulan suci Ramadan, yaitu dengan maksud Allah memberikan derajat yang lebih tinggi kepada manusia, mereka yang menjalankan puasa dan menjalankan segala perintah-perintah di bulan puasa gitu kan. Nah, abwabul jannah itu kan pintu-pintu surga ya. Nah, yang dimaksud pintu surga di sini dibukakan sebab ketika bulan Ramadan datang, pintu-pintu menuju surga, pintu-pintu ketaatan yang itu menjadi kemestian untuk bisa menyampaikan pelakunya ke surga, itu dibuka lebar-lebar. Karena apa? Saat puasa itu kan tadi ya, kita diberikan kemudahan dan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Dari mulai sahur, itu makan sahur pahala. Biasanya kita makan sehari-hari tidak jadi pahala ya, mungkin bisa jadi tidak jadi pahala ya, karena hanya sekedar menghilangkan lapar. Iya. Berbukanya pun berpahala. Bahkan kalau kita makan seperti kurma dan sebagainya itu mengikuti sunnah, itu akan ada pahalanya juga. Ada tilawah, ada tarawih, sedekah dan lain-lain sebagainya. Iya, itulah dia. Jadi pintu-pintu yang kaitannya dengan aktivitas-aktivitas beribadah di bulan suci Ramadan itu dibuka. Dari awal kita bangun, salat tahajud, lalu tilawah jama'i, iktikaf, terus apalagi mabit di masjid, terus melakukan sahur dan lain-lain. Lalu yang kedua itu di dalam hadisnya disebutkan ghuliqat abwabun nar. Ini salah satu cara Allah meninggikan derajat hambanya di bulan suci Ramadan. Maka pintu-pintu neraka
Kalau mungkin kita bisa lihat ya sekarang ini, neraka itu semua pintunya tutup gitu. Ya. Iya. Sama persis dengan warung-warung makanan di jalan-jalanan gitu kan. Di jalanan itu kan ada mungkinnya yang dibuka, tapi secara mata kelihatan itu semua tertutup gitu ya, kan. iya. Warteg, terus apa lagi warung kopi, jajanan-jajanan itu semua pada tutup. Bahkan di sekolah-sekolah pun di bulan suci Ramadan itu rata-rata mereka tidak ada yang jualan yang mungkin membatalkan puasa gitu ya. Nah, inilah mungkin salah satu bukti ya bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup pada saat bulan suci Ramadan. Dan ini cara Allah meninggikan derajat kita sebagai hambanya. Oke, dan yang menjadi pendukung berikutnya adalah wasuffidatis syayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Jadi saat Ramadan setan-setan dibelenggu. Maka sebetulnya godaan setan tidak sekuat ketika kita di luar Ramadan. Betul. Saat berpuasa, apalagi saat Ramadan, itu setan-setan dibelenggu. Walaupun memang dalam kenyataannya kita temukan, loh kok masih ada gitu. Ada orang yang kemudian bermaksiat, berbuat buruk. Padahal kan setannya dikunci gitu. Nah, itu memang muskilah, tapi itu ada jawabannya ya. Iya. Nah, yang pertama adalah bahwa kemaksiatan, keburukan itu setan senantiasa membisiki kita dengan durasi 11 bulan di luar Ramadan. Artinya bisa jadi dampaknya bisikannya masih ada. Bisikannya masih ada, masih tertanam. Nah, jadi tadi betul Kang Irsyad sebutkan bahwa kemungkinannya manusia-manusia yang selama 11 bulan di luar bulan Ramadan ini itu terus istilahnya terus ngikutin terus ngikutin apa setan mau gitu kan. Jin bilang ini dia ikut, jin bilang A dia ikut, B ikut, jin bilang kamu curi ini, kamu ambil ini, kamu coba pacaran, kamu coba misalkan apalagi ambil hak orang lain, kamu jangan bilang jujur, kamu bohong dan lain-lain. Dan itu terus akhirnya setan-setan yang tadinya harus bekerja keras di awal untuk membisikkan para manusia ini tertanam dalam diri manusia itu sendiri. Maka itulah jawabannya di dalam surat An-Nas. Ternyata pada saat bulan suci Ramadan, kenapa katanya setan-setan itu dibelenggu, dikerem lah ya istilahnya kita penjara gitu ya. Benar-benar diikat gitu kan. Tapi kok masih ada gitu ya orang-orang yang, dan memang jawabannya adalah karena itu memang perilaku manusia itu sendiri yang selama 11 bulan dia sudah menanamkan atau menjadi memang karakternya memang begitu. Ya. Jadi tanpa ada setan pun dia maksiat jalan gitu kan dan lain-lain gitu. Dan memang terjatuhnya pada kemaksiatan itu ada yang disebut dengan asbabun ghairu syayati. Jadi sebab-sebab selain gara-gara bisikan setan. Di antaranya tadi ya, bisikan setan yang sudah 11 bulan itu dan tertanam gitu ya. Dan yang kedua adalah sebab selain bisikan setan, yaitu adalah karena an-nufusul khabisa, memang jiwa yang kotor yang selama ini tidak dirawat, jarang disirami dengan Al-Quran, disirami ilmu dan hikmah, maka hati yang kotor itu memang mudah untuk kepada yang kotor lagi. Betul. Nah, yang ketiga adalah disebabkan karena adanya adat, kebiasaan, habit. Dan yang keempat adalah adanya setan yang memang bukan dari golongan jin. Iya. Yang gak dibelenggu, itu adalah asyayatinul insiyah, setan dari golongan manusia. Iya. Makanya kita kan berlindung kepada Allah dari setan itu kan golongan jin dan golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, itu bisa kan ada orang jahat, ada orang yang memang basicnya jahat, membisikkan keburukan kepada manusia, akhirnya dia terjatuh pada kemaksiatan. Betul. Jadi mungkin kalau kita bisa ambil contoh ataupun mendefinisikan ya bahwa kejelekan ataupun keburukan yang dilakukan oleh makhluk yang Allah ciptakan itu bukan hanya oleh jin saja gitu kan ya. Bahkan kan di dalam Al-Qur'an pun disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang disebutkan itu hanya sekedar jin dan manusia gitu kan. Dan makhluk-makhluk lainnya itu tidak punya potensi untuk melakukan keburukan-keburukan. Namun setan-setan inilah yang punya ketebalan ataupun dia memang sudah diciptakan untuk mengganggu manusia. Nah, ketika manusia ini mencoba untuk taat, maka setan ini akan mengganggu. Nah, ketika manusia itu memang sudah tidak ada sudah tidak ada giroh untuk melakukan kebaikan-kebaikan, jin dan setan ngapain harus mengganggu gitu. Dia bisa melakukannya sendiri gitu kan, gak usah dibisikin, gak usah diarahin gitu kan.
Nah ini ya, jadi mungkin sedikit gambaran bahwa kenapa di bulan suci Ramadan itu katanya kan, ini banyak sekali ya masyarakat bertanya tentang hal ini, bahwa di bulan suci Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak yang kehilangan motor, tapi kenapa masih banyak yang suka bohong gitu kan, atau dan lain-lain halnya. Nah, ini jawabannya. Oke. Lalu kalau kita ngelihat lagi Raf'ud Darajat di dalam kitab ini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbihi azza wa jal, yaitu kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li. Nah, ini Allah berkata kepada Rasulullah, dan ini hadisnya hadis qudsi ya, hadis qudsi. Jadi di situ dijelaskan setiap amal atau perbuatan anak cucu Nabi Adam itu kita ya, manusia. Iya, betul. Semua amal-amalnya itu adalah milik kita. Jadi balasannya milik kita gitu kan. Illa siyam, kecuali berpuasa. Siyam ya, ini kalimatnya siyam.